Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ini postingan terbaru dari Ustadz Muhammad Nuruddin. Setelah saya tantang dia untuk berdebat, dia bukannya malah mau merespon debat atau diskusi dari saya, malah dia semakin menyala, ya. Ini postingannya 3 jam yang lalu, ya, di Facebooknya sendiri. Saya beruntung ya bisa sekolah di Al-Azhar yang mengajarkan mazhab Asy'ari. Mungkin postingannya dia ini karena marah kepada orang-orang yang mengkritik Al-Azhar, ya. Termasuk saya juga termasuk pengkritik Al-Azhar, ya. Dalam mazhab ini diajarkan bahwa kita yang mengajarkan mazhab Asy'ari. Ya. Dalam mazhab ini diajarkan bahwa kita tidak boleh mengkafirkan ahlul qiblah. Baik itu Mu'tazilah, Syiah, Ibadiyah, Khawarij, Wahabi, dan lain-lain. Baik. Bahkan Imam Asy'ari menulis kitab tentang sekte-sekte Islam, judulnya Maqalat al-Islamiyin, bukan Maqalat al-Kafirin. Di dalamnya beliau mendedahkan banyak sekali pandangan sekte-sekte Islam. Tapi ia tidak menghukumi kekufuran mereka secara mutlak. Kendati demikian, yang salah tetap harus dikatakan salah. Ya, ini benar. Yang salah tetap salah. Yang benar. Paling jauh kelompok-kelompok yang bertentangan dengan aswaja itu kita sebut sebagai pembawa bid'ah. Tapi bukan orang kafir. Ya, tapi tergantung. Bisa saja sampai kekufuran, ya. Itu tergantung bid'ahnya itu apa. Lalu bagaimana dengan Wahabi? Buku setebal 687 halaman ini menampilkan banyak sekali bukti bahwa tokoh-tokoh dalam aliran Wahabi telah menyesat kafirkan mayoritas dari umat Nabi Muhammad SAW. La haula wala quwwata illa billah. Dia malah menunjukkan bahwa Wahabi itu banyak mengkafirkan orang, ya. Tapi dia tidak membahas Syiah. Ini anehnya di sini, ya. Kutipan-kutipan yang disertakan bisa dilacak ke kitab aslinya. Saya berencana untuk membacakan isi buku ini ke YouTube, supaya orang tahu wajah asli dari aliran Wahabi yang sesungguhnya. Jangan berupaya untuk menghentikan orang agar tidak mengkritik Wahabi dengan alasan menjaga keutuhan umat Islam. Lah, justru benih-benih perpecahan umat Islam itu terselubung di kitab-kitab ulama mereka. Kita tidak mengkafirkan mereka, tapi kalau mereka menyesatkan banyak golongan dari umat Nabi Muhammad SAW, kira-kira apakah kerusakan dan benih-benih perpecahan itu pantas untuk dibiarkan? Nah, ini bukunya, ya. Takfir al-Wahabiyah li'umum al-Ummah al-Muhammadiyah. Jadi kelompok Wahabi ini mengkafirkan umum itu kebanyakan umat Muhammadiyah, itu maksudnya umat Islam, ya. Ini ditulis oleh Ustadz Dr. Ali Baghdadi Al-Hatimi, ya. Ini salah seorang penulis, ya. Ada yang bilang dia dokter, ada yang bilang dia syekh atau ulama, ya. Dia seorang ustadz dari Yordania, ya. Dia juga lulusan Al-Azhar sama si Nuruddin ini. Tapi buku ini dasarnya lemah, ya. Buku ini dasar tuduhan-tuduhan ini lemah semua, ya. Ini pesan saya juga buat Ustadz Nuruddin, Muhammad Nuruddin, ya. Dia kan nantang kita diskusi, ya. Sudah saya jawab, tapi tidak ada respon. Nah, sekarang dia malah ketika dikritik sama Harry Pras, dia malah kayak nggak terima. Akhirnya mengeluarkan jurus untuk menyerang Wahabi saja. Kenapa kok enggak bahas tentang Syiah? Ini pertanyaan saya, ya. Padahal Syiah itu mengkafirkan seluruh umat Islam termasuk Wahabi tanpa terkecuali, ya. Cuma mereka menggunakan taqiyah. Kenapa Anda enggak bahas itu, ya? Tapi dia malah bahas ini. Kalau Anda ingin membahas kitab ini di YouTube,
maka saya akan bahas kitab bantahan terhadap kitab ini akan saya bahas dalam waktu dekat ini. Ya, ini atas respon saya bahwa apa yang diisi di buku ini adalah kedustaan dan tuduhan yang tidak ada dasar sama sekali. Ya, ini pesan saya buat Ustadz Muhammad Nuruddin. Kalau Anda tidak akan berhenti menyebarkan kebohongan dan kedustaan, maka saya tidak akan berhenti untuk membantah Anda.